Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir katanya. Oh, Mat. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program kesayangan kita yaitu Fikih Praktis Ilmu Waris. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Saat ini telah bersama kita yaitu Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kafahulak. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Hari Senin Ustadz, seperti biasa kita melayani pemirsa untuk bertanya jawab seputar permasalahan mereka mengenai bagi-bagi warisan. Nah, semoga bisa menjadi wasilah informasi yang bisa menolong mereka ya Ustadz ya. Amin. Monggo Ustadz, Amin. dibuka mukadimahnya. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Mirsa, saudaraku sekalian, harta ini memang ibarat pedang ya, bermata dua. Bisa dipakai untuk membela diri, dipakai untuk menjaga diri, dan bisa juga disalahgunakan untuk membunuh dan mencelakai orang. Begitulah harta yang Allah berikan kepada kita. Ini bisa jadi wasilah buat kita, sarana buat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Untuk itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang halal itu di tangan orang-orang yang soleh. Ini harta yang benar-benar menjadi wasilah, menjadi sarana buat kita, media buat kita untuk ibadah kepada Allah. Bisa ketaatan, bangun masjid, bersedekah, berhaji, umrah, menolong mereka yang membutuhkan, dan beragam jalan-jalan sedekah dengan harta yang menjadi pintu surga. Tapi bisa juga harta ini akan menjadi fitnah buat kita, menjerumuskan kita ke dalam lembah kesengsaraan. Apa itu? Alhaakumut takatsur. Akhirnya menjadi obsesi seseorang yang paling besar. Keinginan dia yang paling utama. Akhirnya melupakan dia dari ibadah kepada Allah. Semoga Allah tidak jadikan harta yang Allah berikan kepada kita ini sebagai bencana buat kita. Semoga harta yang Allah berikan kepada kita dikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, ini menjadi sarana bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita sama-sama, terutama untuk saya dan para pemirsa sekalian. Perlu diinformasikan bahwa jika ingin berpartisipasi di program Fikih Praktis Ilmu Waris ini, pemirsa Fatwa TV bisa bertelepon atau menanyakan langsung persoalannya di 021 212 32 333. Diulang ya, 021 021 212 32333. Baiklah, seperti Ustadz. Langsung Ustadz ya, kita dari pertanyaan yang masuk via WhatsApp nih Ustadz ya. Boleh? Siap. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebenarnya permasalahan di keluarga suami nih Ustadz. Milik nenek suami, yaitu satu, nenek meninggalkan sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Nomor 2, punya 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki, 3 perempuan, non-muslim. Maksudnya nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan. Dan yang nomor 3 ini non-muslim, Ustaz, yang perempuan. Semua sudah wafat. Nah, kemudian nomor 3, sertifikat tanah tersebut di atas menamakan anak laki-laki.
di atas namakan anak laki-laki. Nah, kemudian nomor 4 kondisinya adalah anak pertama perempuan dalam kurung suami meninggal berputra 6 orang, perempuan, laki. Anak satu perempuan itu yang nomor satunya, yang muslim ya. Terus anak kedua laki-laki menikah 2 kali. Istri ke-1 meninggal, punya 2 anak laki-laki. Istri kedua masih hidup, punya 3 anak dalam kurung 2 laki-laki, 1 perempuan. Terus kondisi ke-6, anak ketiga perempuan non muslim meninggal, punya anak 1 perempuan. Pertanyaannya, bagaimana ya Ustadz pembagian warisnya? Nomor 2, apakah cucu dalam kurung muslim dari anak yang non muslim masih mendapatkan waris? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, itu harta yang diatasnamakan cuma 1. Ya. Yang lainnya tidak. Tidak. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Seringkali kita mengatakan di sini kalau kita ini bertanya tentang keluarga, pembagian waris dari seorang ayah umpama atau ibu untuk anak-anaknya yang sudah wafat. Ya, untuk anak-anaknya yang sudah wafat. Bagaimana pembagiannya? Nah, di sini pemirsa harus tahu, harus memberikan informasi kepada kita. Dari sisi apa? Siapa yang wafat lebih dulu? Ya. Dalam kasus ini ada nenek. Kemudian otomatis kalau kita bicara nenek, dia punya anak di bawahnya. Kan gitu kan? Punya anak-anak di bawahnya. Kemudian punya cucu-cucunya lagi ke bawah. Nah, si penanya ini kan jatuhnya cucu, posisinya deretannya. Nah, nenek sudah wafat. Kemudian tadi dikatakan anak-anaknya juga sudah wafat. Tapi nenek punya harta. Di sini kita susah untuk melakukan pembagian harta waris. Kenapa? Karena si penanya tidak menyebutkan siapa yang wafat lebih dulu. Ya. Jadi tidak dijelaskan apakah anak-anak ini hidup di saat nenek itu wafat. Atau anak-anaknya ini memang wafat semua, meninggal semua. Neneknya atau ibu mereka ini, dalam artian ibu mereka ini adalah orang yang belakangan wafat. Wallahu alam. Jadi pertanyaannya nggak jelas, ya, tidak jelas sehingga kita tidak bisa memberikan jawaban yang jelas pula. Ya. Kemudian yang kedua, pengatasnamaan aset tanah atas nama anaknya. Kapan pembelian atas nama itu? Kalau memang atas nama itu diberikan oleh sang ibu di saat masih hidup, ya berarti itu hibah, dihibahkan kepada yang punya anak yang diatasnamakan dalam sertifikat itu. Jadi kalau dia memang masih hidup, ya itulah namanya hibah. Berarti yang dibicarakan sekarang adalah sisa aset itu untuk siapa? Nah, itulah yang perlu diperdetail lagi pertanyaannya. Wallahu a'lam. Ke pertanyaan yang lain. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Seperti itu pemirsa jawaban dari Ustaz Nizar Sa'jabal. Boleh bertanya berikutnya? Ya, kita lanjutkan berikutnya. Bismillah. Ini dari Ummu Salamah di Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, seorang suami meninggal, tidak punya anak, hanya ada 1 istri masih hidup dalam kurung, dan 3 adik kandung, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Suami ini dulu semasa hidupnya mengasuh cucu tirinya, dalam kurung cucu dari istrinya. Dan beliau bernazar kalau cucunya ini boleh dirawat dia dari bayi sampai besar. Nanti pas dia meninggal bakal dikasih sebagian dari hartanya. Bagaimanakah pembagian harta untuk istri dan adik-adiknya? Dan sahkah harta yang sudah dia dinazarkan untuk cucunya itu? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini kasus seseorang yang wafat sedangkan dia tidak memiliki anak sama sekali. Tapi dia memiliki istri. Ya, memiliki istri. Kemudian sebelumnya dulu pernah punya keinginan, ya,
punya keinginan atau apa yang jelas ini belum jelas redaksinya apakah itu bentuknya wasiat. Tapi kalau saya sih feeling saya, ini perasaan saya, feeling saya mengatakan itu wasiat. Karena mengatakan nanti kalau dia meninggal dia pengen dia dikasih bagian dari warisan. Ini berarti wasiat, bukan nazar. Nah, nazar berbeda kasusnya ya. Kalau memang seperti itu, maka sebelum pembagian waris dilakukan, si anak-anak angkat ini dikeluarkan dulu haknya dari wasiat. Berapa wasiatnya? Maksimal sepertiga dari total harta. Ya, maksimal sepertiga dari total harta. Boleh dia dikasih seperempat, boleh dia dikasih seperlima, terserah kebijakan, yang jelas di bawah dari sepertiga. Lalu setelahnya, sisanya, setelah dipotong wasiat tadi, sisanya barulah dibagi kepada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Yaitu sang istri mendapatkan seperempat karena tidak memiliki anak. Ya, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Bagi istri-istri kalian seperempat jika kalian tidak memiliki anak. Jadi istrinya seperempat dari harta tadi setelah dipotong wasiat. Lalu sisanya 3/4 diberikan kepada saudara-saudara kandungnya tadi itu yang 3. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian dari sisa semuanya. Wallahu a'lam shawab. Masya Allah, seperti itu jawabannya ya, Ummah Salamah di Bekasi. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa Ustadz? Ini pertanyaannya banyak, apa ya saya? Boleh. Banyak sekali. Satu-satu. Masya Allah, satu-satu ya Ustadz ya. Satu-satu. Pemirsa, siapa tahu ada kemiripan dalam permasalahan ini seperti yang kami bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Dari hamba Allah di Kalimantan Selatan. Pak Ustadz, saya mau tanya, seorang perempuan meninggal. Si perempuan ini punya 1 anak perempuan dan 1 keponakan laki-laki dari saudaranya yang perempuan. Ponakan dari 1 keponakan laki-laki dari saudaranya yang perempuan yang sudah meninggal. saudara perempuannya laki apa perempuan? Jadi dia punya saudara perempuannya tuh perempuan, saudara perempuan. Nah, mungkin adik atau kakak gitu ya. Iya, terus. Dan punya anak laki-laki, tapi udah meninggal tuh yang perempuan tuh. Iya, Terus kemudian dan mempunyai 1 saudara sepupu laki-laki yang datang dari bapak. Bagaimana cara pembagian warisnya? Ustaz, mohon pencerahannya. Oke, berarti kalau kita gambarkan, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Berarti kalau kita gambarkan di sini, yang meninggal itu siapa? Yang meninggal itu Suami. adalah Ya. seorang perempuan meninggal. Perempuan meninggal. Jadi seorang perempuan wafat, meninggalkan 1 anak perempuan 1 anak perempuan dan 1 keponakan laki-laki dari 1 ponakan laki dari saudaranya yang perempuan dari meninggal. saudara perempuan. Oke. Sudah wafat. Terus Dan 1 mempunyai 1 sepupu laki-laki yang datang dari bapak. 1 sepupu dari Bapak, mungkin dari bekas suaminya. bapak. Dari, Oke. udah meninggal. Siapa ahli warisnya? Nah, Gitu kan? ya betul. Pertama, kita koreksi dulu. Ini perempuan, dia anak perempuan ahli waris. Iya betul. Kemudian yang kedua, 1 ponakan laki dari saudara perempuan. Ini bukan ahli waris. Iya. Ya. Iya. Kemudian yang ini masih kabur. Yang dimaksud dari saudara bapak ini apa? Apakah saudara bapak ini perempuan, atau yang dimaksud dengan saudara bapak ini laki? Oh begitu. Kalau yang dimaksud dengan saudara bapak ini perempuan tentu bukan ahli waris. Oh gitu. Tapi kalau sepupu di sini sepupu laki, maka dia ahli waris. Ini ahli waris. Jadi ini ahli waris. Siapa itu? Sepupu dari paman, dari saudara bapak laki.
Ya, gitu kan? ya. Nah ini baru ahli waris. Jadi sepupu laki dari saudara bapak, dari saudara laki-laki bapak. Iya, yang laki-laki. Jadi ya saudara laki bapak. Salah nulis. Iya. Dari saudara laki bapak kan gitu kan? Betul. Nah ini ahli waris kalau yang ini. Tapi kalau yang dimaksud saudara bapak di sini adalah perempuan, bibi, maka dia bukan ahli waris coret, gitu. Nah, terus kalau memang ini sepupu ini dari saudara bapak yaitu perempuan, berarti ahli warisnya cuma dia doang. Iya, betul. Kalau dia doang seharusnya dia itu setengah, tapi karena nggak ada ahli waris lagi, maka 100% punya dia. Insya Allah. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan satu saudara bapak ini, satu sepupu laki ini, satu sepupu laki ya, tadi disebutkan satu sepupu laki ya. Iya, betul. Satu sepupu laki dari saudara laki bapak. Iya. Gini umpamanya. Kayak paman gitu ya. Ya, dari satu sepupu laki dari saudara laki bapak. Nah ini ahli waris. Ya. Kalau ini ahli waris berarti separuh-separuh, ini setengah, ini setengah. Oh gitu, habis dong. Ya, udah habis. Kalau ini sudah jelas-jelas tidak. Ya, tapi kalau ini dari saudara perempuan bapak, berarti dia bukan ahli waris. Berarti 100% punya dia. Ya, oke. Sudah cukup jelas ya. Cukup Alhamdulillah. jelas. Ya. Ustaz, alhamdulillah kita sudah kedatangan telepon nih. Ya, oke. Gak apa-apa kita layani Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ya, dari siapa di mana? Dari Abu Asta di Jakarta. Abu Aska di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya kakak, satu bapak, beda ibu. Bapak saya sudah meninggal, almarhum. Nah, terus ibu saya masih ada, alhamdulillah masih sehat. Nah, untuk pembagian warisan itu bagaimana ya Ustadz sebaiknya? Dan ya itu Sebentar, saya mau tanya dulu, jangan ditutup. Iya, Pak. Yang meninggal siapa? Yang meninggal ayah, bapak. Ayah meninggal, ayah. Ya. Ini ayah, saya kasih warna merah ya. Ya. Dimunculin nggak di layar nih? Oh maaf, ininya Selain tenis. nggak bisa dimunculkan. Oke, baik. Jadi yang meninggal siapa dulu? Ayah saya. Ayah yang meninggal, oke. Ketika ayah meninggal, ibu masih ada? Ibu masih ada. Ibu masih ada, berarti jatuhnya istri ya? Ya. Oke, ayah punya anak? Ayah punya anak. Laki perempuan? Iya, laki-laki dan perempuan. Laki berapa, perempuan berapa? Laki-lakinya 3, perempuannya ada 2. Laki-lakinya berapa? 3, Perempuannya 2. 2. Oke. Terus yang ditanyakan tadi siapa? Saudara ayah? Saya punya saudara laki-laki tapi beda ibu. Oke, seayah. Nah, satu ayah. Nah, bagaimana? Apakah maksudnya menunggu ibu nggak ada atau sekarang dibagikan warisannya atau bagaimana Ustaz sebaiknya untuk haknya saudara laki-laki saya itu yang satu ayah itu? Saudara ayah yang satu ayah itu ya? Saudara saya yang satu ayah dengan saya. Kok saudara saya? Saudara ayah Anda? Bukan. Jadi saya punya saudara satu ayah beda ibu. Oh gitu. Jadi ayah Anda ini menikah 2 kali gitu toh? Ya betul Ustaz, betul. Ya gitu aja kok repot. Bilang aja menikah 2 kali gitu. Ya saya. Jadi ayah Anda menikah 2 kali? Betul Ustaz. Dari istri pertama punya anak? Punya anak 1. Laki perempuan? Laki-laki. Oh berarti total lakinya 4 dong? Anak laki-lakinya 3. 3. Dari istri yang kedua ibu saya ada 2. Oh gitu. Ya. Ya. Oke, bisa Anda dengarkan jawabannya. Ya, Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih, jazakallah khair. Ya, sama-sama. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat.
Tapi alhamdulillah saya salut sama keluarga Pak Abu Aska ya. Abu Aska yang menunjukkan bahwa kekeluargaan di antara mereka ini terjaga dengan baik. Antara anak ayah dari istri yang pertama dengan anak-anak ayah dari istri yang kedua. Nah, bagaimana pembagian warisannya? Ya, pembagian warisan tidak menunggu istri yang kedua ini wafat, tidak. Ya, tidak menunggu istri yang sekarang wafat. Tapi ini berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh ayah. Jadi ketika di saat si ayah ini wafat, maka itulah harta yang ditinggal, itulah namanya tarika, harta peninggalan. Ya, yang harus dibagi kepada semua ahli waris. Baik anak-anaknya ini berasal dari istri pertama maupun anak-anak berasal dari istri yang kedua. Jadi semua menjadi anak, yaitu anak dari ayah. Artinya semua mendapatkan porsi yang sama. Tidak ada lagi istilah, oh ini beda ibu, ini satu ibu. Tidak ada. Kenapa? Karena yang meninggal itu ya ayahnya. Satu ayah yang meninggal berarti semua ini anak dari ayah. Yang meninggal, semua ini adalah anak dari ayah. Kapan dibagi? Ya secepatnya dibagi. Untuk semua orang ini dibagi secepatnya. Tidak menunggu istri yang sekarang ini wafat atau bagaimana, tidak. Bagi secepatnya karena itu adalah hak dari mereka. Jazakallah atas jawabannya. Kita coba tunggu jawab. Apakah ada telepon? Bagaimana? Kontrol room? Baik, untuk menunggu kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp ya, Ustaz. Oke. Bismillah. Sekarang dari Ibu Menuk. Oh maaf, ada penelpon Ustaz. Kita layani Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari mana? Dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Heri di Bekasi, Ustaz. Masya Allah. Silakan, Fadal bertanya pada Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini ada mau tanya 2 pertanyaan ya Pak Ustaz ya. Ya, silakan. Nah. Yang pertama begini Pak Ustaz. Silakan Pak Heri. Saya ini rumah tangga Pak Ustaz ya. Iya. Saya punya anak putri 1. Jadi kan begini, saya mau bertanya apakah hukumnya dibolehkan menurut syariat? Saya sekarang menghibahkan semua harta saya, rumah dan berikut yang lainnya kepada putri saya satu-satunya tersebut itu Pak Ustaz. Oke. Itu saja pertanyaannya? Yang satu lagi Pak Ustaz ya, Afan. Yang kedua, ya baik. Ini agak melenceng dari tema ya Pak Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Enggak, temanya waris aja. Kami hanya sementara ini menerima pertanyaan tentang waris ya. Untuk pertanyaan tema berikut, tema yang lain bisa dengan live interaktif yang tidak lama dari waktu ini, yaitu nanti jam 8 malam ada konsultasi Islam. Saat ini kami jawab yang mengenai warisan saja ya. Pak Heri boleh? Ya, baik. Tidak apa-apa? Ya. Ya, baik. Ya. Kalau saya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Seseorang hendak menghibahkan semua hartanya kepada anak semata wayang istilahnya. Boleh enggak? Sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya, tidak ada apa-apa, Pak, tidak masalah. Selama jangan sampai ada niatan yang enggak benar. Contoh niat enggak benar itu apa? Dia menghibahkan semua hartanya kepada putri satu-satunya dengan niatan agar saudara-saudara kandung dia tak dapat warisan. Mungkin dia sudah belajar warisan nih. Kalau saya meninggal, saudara kandung saya dapat warisan karena anak saya cuma 1 putri, gitu. Daripada mendingan, gitu kata orang ya. Mendingan saya hibahkan dari sekarang semua harta saya, gitu. Ini niatan yang tidak dibenarkan karena niatan ini menghalangi seseorang dari hak. Jadi merusak hukum Allah. Jadi jangan sampai ada niatan ini. Selama tidak ada niatan ini, sah-sah saja, tidak ada masalah Pak Heri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon masuk Ustaz.
Kita layani Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, waalaikumsalam. Baik, dari Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Hamba Allah di Sulawesi. Silakan. Iya, saya mau tanya, Ya, silakan Ibu. ada seorang bersaudara ini, salah satunya ini nggak punya anak. Oke. Terus dia ambil ponakan dari istrinya, Oke. terus dia mewariskan semua hartanya, dia berikan sama si anak angkatnya. Caranya gimana? Jadi semua dia balik nama atas anaknya. Kira-kira- Semasa hidup Ibu ya? Iya, masih hidup. Semasa hidup semua asetnya diatasnamakan anak angkat ini? Anak angkatnya. Sekarang dia belum meninggal sih Ustaz. Cuma kan dia ada saudara laki. Oh, Qadarullah. Ya, Terputus, Ustaz. ya kita Apakah jawab bisa sebatas dijawab? ini bisa insyaallah. Baiklah Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini kasus ibu dari Sulawesi Hamba ini Allah di Sulawesi. sama dengan pertanyaan Pak Heri yang di Bekasi tadi. Ya, dia menghibahkan hartanya kepada anak sematawayang atau menghibahkan harta kepada anak angkatnya. Ini sah-sah saja selama jangan sampai ada niatan yang bersifat menghalangi hak orang lain yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Wallahu a'lam. Ya seperti itu ya Bu dari hamba Allah di Sulawesi, jawabannya yang kami dapat informasi. Nah seperti itulah jawabannya. Baiklah, baik ini ada penelpon masuk saat kita layani Ya. Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon televisinya dikecilkan Bu, Iya. suaranya ya. Ini kan Maaf, dari siapa di mana? Dari siapa di mana? dari Ibu Nenden dari Tasik. Ibu Nenden di Tasik. Silakan Dari Ibu. Tasik. Ya. Mangga. Ya. Ini kan ayah saya itu udah meninggal, udah lama. Meninggalkan 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, Lanjut. 2 perempuan. Dulu itu meninggalnya lagi anak-anak, lagi kecil. Nah, sekarang kan udah dewasa. Dulu itu meninggalkan harta. Terus biaya sekolah itu tuh adik-adik anak-anaknya dari waris atau tapi kalau dari ibu gitu, dari harta ibu gimana? Ini sudah terjadi atau belum Ibu? Iya, udah terjadi, udah bagi waris. Udah meninggal itu langsung bagi waris. Tapi anaknya masih kecil, paling besar kan saya dulu masih SMA. Terus udah bagi waris, terus anak adik-adik saya itu masih sekolah, masih kecil-kecil. Biaya yang sekolah itu dari ibu, dari harta ibu atau dari harta waris itu? Gini Ibu, yang Ibu tanyakan ini kan sesuatu yang sudah lama terjadi. Iya. Ya, yang sudah lama terjadi. Iya. Dulu semasa Ibu anak-anak, biaya sekolah dibiayai oleh fulan atau fulan. Kan gitu kan maksudnya Ibu kan? Iya. Ya. Kenapa Ibu mempertanyakan ini? Saya pengen tahu aja. Kenapa Ibu nanyain? Aneh, pertanyaan ini bagi saya aneh Ibu. Kenapa? Ini cerita lama, sedangkan warisan kan sudah dibagi Ibu. Iya, udah dibagi. Ya, sudah, seharusnya kan selesai ceritanya. Kenapa Ibu mengangkat cerita lama masih kecil? Iya kan, iya dah harta kan saya udah kawin kan, anak-anak masih sekolah, gua masih sekolah, masih kecil. Nah, biayanya dari ibu atau kalau udah dibagi waris atau dari waris anak sendiri gitu? Iya, ya. Saya akan jawab Ibu. Ya, terima kasih Baik, Ibu. terima kasih Bu Nenden. Terima kasih Ibu. Iya. Masalah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Begini para jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannah wa farraja bainahuma. Saya dengan orang yang mengurusi anak yatim itu seperti ini di surga. Saya dengan orang yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Apa itu yatim? Yatim itu seseorang yang anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Jadi kalau seorang ayah wafat, kemudian si anak-anak ini diurusi oleh ibu, maka ibu ini termasuk orang yang mengurusi anak yatim.
Jadi jangan kita ini sampai berpikir membuat sebuah perhitungan kalkulasi matematis. Bahwa ini anak-anak kecil-kecil ditinggal wafat ayahnya, siapa yang membiayai? Kalau membiayai, siapa yang mengeluarkan biaya? Apakah si ibu atau dikeluarkan dari warisan? Saya menyoroti dari satu sisi pandang bahwa ini adalah pintu surga yang luar biasa. Pelakunya itu bisa berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi, di istana surga yang paling tinggi. Jangan kita membuat perhitungan matematis. Ibu adalah sosok orang yang mengurusi anak-anak yatim. Ibu pun, ini kan anak ibu sendiri, iya, tapi ini yatim. Ibu yang mengurusi anak yatim. Ibu orang yang paling berjasa mengurusi anak-anak yatim ini. Luar biasa. Ini amal saleh, amal yang menghantarkan pelakunya untuk menduduki istana surga paling tinggi. Seharusnya apa para jamaah sekalian? Kita berlomba-lomba untuk mengurusi orang yang seperti ini. Jangan kita membuat perhitungan-perhitungan matematis. Ini, wah, masa saya yang ngurusin? Kan saya mengeluarkan keringat, berjerih payah dan sebagainya. Jangan. Nahtasibul ajra minallah. Kita cari pahala dari Allah. Ini adalah jalan pintu surga yang luar biasa. Kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra' wa dharra. Jadi ayo kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan surga. Iya, surga yang luas lebarnya, luasnya langit dan bumi untuk siapa? Yang berinfak. Jadi kita berinfak ini jangan membuat perhitungan-perhitungan matematis yang nanti akan menghilangkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban saya ibu yang di Nenden yang di Tasik ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, seperti itu jawabannya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada penelpon Ustaz dari Medan. Masya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, semangat ini ngasih. Dari siapa? Ucapkan salam. Dari hamba Allah di Medan Ustaz. Baik, silakan bertanya dengan Ustaz. Ini paling semangat mengucapin salam. Pertanyaan saya begini Ustaz. Iya, silakan. Kawan saya telah menikah. Jadi tidak punya anak. Ya. Jadi dia mengangkat anak, satu anak angkat. Jadi dia kira-kira anaknya sudah berumur 5 tahun, dia meninggal. Tinggal si laki-laki. Nah, terus itu harta tadi belum juga ada dibagi. Nah, meninggal pula lagi si istri. Jadi sudah meninggal si istri, harta ini belum juga dibagi. Belum juga dibagi. Oh, gitu. Jadi si kawan saya ini masih mempunyai ibu kandung. Oh, Masya Allah. Oh, gitu. Jadi terus itu dia mempunyai saudara kandung laki-laki 2, saudara perempuan 1, si laki-laki tadi. Nggak punya anak kan tadi kan ya? Tidak ada. Oke. Kan, Ustaz. Ya. Baru yang perempuan tadi, si istri tadi mempunyai ahli waris laki-laki 3 laki-laki, 3 perempuan. Macam mana cara baginya Ustaz? Ya. Terima kasih Pak yang di Medan. Assalamualaikum. Ini menarik, seseorang bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Seseorang wafat, ketika dia wafat, patokannya itu masalah ahli warisnya meninggal satu demi satu, itu bukan nomor sekian lah. Yang penting adalah sekarang adalah seseorang wafat dan ketika dia wafat, ahli warisnya hidup enggak? Nah, di kasus ini Bapak ini, ketika dia wafat, ahli warisnya hidup. Siapa ahli warisnya? Istri. Ya, kita lihat di layar ya, ada istri, kemudian ada ibu. Ya, ada ibu, kemudian ada saudara kandung. Berapa tadi? 2 laki. Saudara kandung 2 laki, 1 perempuan. Saudara kandung 1 perempuan. Nah, inilah ahli warisnya. Ini ahli waris. Setelah itu istri wafat. Kan gitu kan? Istri wafat tidak ada masalah, tidak berpengaruh pada perhitungan waris. Istrinya berapa? Di sini kita hitung istri 1/4. Nah, ini Bapak yang di Medan bisa difoto, ini catatan saya. Anda foto, Anda kasih ke teman Anda. Kemudian ibu dapat 1/6. Gitu kan? Si saudaranya ini dapat sisa. Nah, beginilah.
Ya, kalau kita hitung berapa nih kelipatannya? 4 sama 6 berarti kelipatannya berapa? 12. 12 atau 24? 12 bisa. 20. 6 kali 2, 4 kali 3. Ya. Ya. Oh ya 12, benar. Ya, kadang-kadang pinter ini Mas Pongki. Alhamdulillah. 12. Ya, 4/4 dari 12 3, ya. Iya, Benar? betul. 3. 1/6 dari 12 2. 2 kan? Iya. Nah, sisanya ada berapa? Sisanya berapa tuh? 5. Berarti sisanya ada 7. Ya. 7 ya? Oke, 7 ya. Benar? 7. Saudara lakinya 2. Ya. Saudara laki 2 berarti masing-masing 2 bagian. Berarti ada 4, dengan ini ada 1, berarti ada berapa? 7, sisanya dibagi 6. Jadi ini kelipatan aja. Kalau duitnya 1 miliar, umpama duit 1 miliar 1/4, ya berarti berapa? Berarti duitnya 1/4 250 juta. Kan gitu. 1/6-nya berapa? 1/6-nya dibagi 2. 1/6 1 miliar 500. dibagi 6. Iya dibagi 6. Berapa 1/6 dibagi 6? 1/6 dibagi 6. 1 miliar dibagi 6. Banyak Mas. Apa? Itu pakai kalkulator. Kalkulator. Itu Mari pakai kita kalkulator. hitung. Ya, Nah, cepat. 1 miliar ya. 1 miliar dibagi 6. Bagi 6. 166,6. Ya, udah 166. Nah, sisanya itulah yang dibagi 5, maaf, ini salah ini. Iya. Dibagi 5. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, itulah pembagiannya. Adapun anak angkatnya, anak angkatnya tidak mendapatkan bagian ahli waris ya. Itu silakan Anda foto tuh digambar terus kirimkan ke teman Anda. Kalau Anda yang jelasin nanti takut salah ngomong. Ya, itu anak angkat boleh kecipratan nggak, Ustaz? Kecipratan boleh, tapi dapat bagian warisan tidak. Orang Medan ngerti kecipratan nggak? Oh iya, tahu. Cipratan itu boleh nggak anak angkat ini dikasih bagian, istilahnya dibagilah uang kekeluargaan begitu, boleh terserah. Uang rahim yang namanya. Uang rahim. Masya Allah, alhamdulillah masih ingat saya. Ya, taib. Ustaz, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih, Ustaz. Sudah selesai. Jazakallah khair. Semua teman-teman, semua pemirsa Fatwa TV yang sudah menelpon dan pemirsa TV yang tidak sempat atau tidak kebagian waktu jalur telepon, terima kasih atas sudah menyaksikan program Fikih Waris Ilmu Waris. Dan jangan lupa nanti malam nih jam 8 ada live interaktif konsultasi Islam bersama Dr. Ustadz Musyafa Ad-Darini. Temanya konsultasi Islam. Begitu ya Ustadz ya? Ya. Nah, alhamdulillah. Ustadz, monggo Ustadz ditutup acara. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir.